Pokoknya semua Sunda semua orang Sunda anjing. Kalau sematkan ya apa ya Bu Pia? Biar Sematkan apanya? Sematkan salerianya di sini bisa nggak ya? Harus ini dulu, jangan basic nanti deh. Nanti besok kita ini upgrade lagi. Woi, jangan bilang gitu Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang kenapa? Mulai ngefeknya. Mulai ngepek. Mana minum ini? Lagi. Ya sekali, minum yuk. Safi Kopler Community. Keren. Assalamualaikum. Ucapan Sunda guguk bukan sekedar penghinaan, tetapi perendahan secara kolektif yang sangat berbahaya. Pernyataan seorang konten kreator yang menyebut Sunda itu guguk bukan hanya ucapan yang amat kasar, itu sudah masuk kategori penghinaan secara kolektif, secara massal, merendahkan martabat satu etnis dan menyebarkan kebencian yang sangat nyata. Ucapan seperti itu memukul rata seluruh masyarakat Sunda. Padahal di Sunda ada para pejuang Sunda, para ulama Sunda, para ustadz Sunda, para guru ngaji Sunda. Di Sunda ada anak-anak Sunda yang kemudian di dalamnya ada anak-anak yatim Sunda, ibu-ibu, para orang tua, para tokoh masyarakat Sunda, para seniman Sunda, budayawan Sunda, aktivis Sunda, tokoh pemuda Sunda. Lantas Anda mengatakan orang Sunda itu guguk? Nauzubillah. Dengan satu kalimat itu, ia telah menyamakan manusia yang amat sangat terhormat dengan penghinaan yang amat sangat paling rendah. Ini bukan sekedar konten, tetapi menabur api di tengah masyarakat, wabil khususnya masyarakat Sunda. Mas, begini, ucapan Anda itu keluar seperti orang yang tidak berpendidikan. Ucapan itu tidak layak, tidak bermoral, dan tidak pantas keluar dari siapapun, apalagi dari seorang yang mengaku konten kreator. Pertama, ucapan seorang konten kreator yang dengan enteng mengatakan Sunda itu guguk harus kita kritik dan kita kutuk dengan sangat keras, ikhwah. Kenapa? Karena itu bukan sekedar kata-kata kasar biasa, tetapi bentuk penghinaan yang melampaui batas norma, melampaui batas moral, batas etika, dan batas kemanusiaan. Selanjutnya, seorang yang memiliki platform publik seharusnya sadar bahwa setiap kata yang ia ucapkan itu bisa didengar oleh ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Ketika ia menggunakan platformnya itu untuk merendahkan satu suku, itu menunjukkan ketidakdewasaan dan menunjukkan kesombongan dan ketidakmampuan menggunakan pengaruhnya sebagai konten kreator dengan bertanggung jawab. Dan ucapan tersebut mencerminkan mentalitas merendahkan manusia. Dan sikap seperti itu tidak layak dibiarkan. Menghina sebuah etnis bukan keberanian, sedikit pun bukan keberanian, tetapi sejatinya kegagalan dalam memahami nilai manusia, kegagalan memahami keberagaman, dan kegagalan memahami batas-batas moral publik. Dan tidak ada alasan dan tidak ada konteks yang bisa membenarkan kata-kata itu, ya ikhwah. Mau alasannya bercanda, konten, atau lucu, semuanya tidak menghapus fakta bahwa ia sudah melabrak norma sosial di masyarakat, melecehkan identitas, budaya, dan mempermalukan dirinya sendiri di depan publik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ucapan itu bukan hanya menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap orang Sunda, tetapi lebih dari itu memperlihatkan bagaimana seseorang bisa menggunakan media sosial sebagai panggung untuk menyebarkan penghinaan dan kebencian. Ini sangat miris. Panggung yang seharusnya dipakai untuk edukasi, untuk hiburan yang baik, mengajak kepada kebaikan, malah digunakan, na'udzubillah, digunakan provokasi. Menghina satu suku, satu etnis, satu kelompok adalah tindakan yang menyalakan api permusuhan. Jika dibiarkan akan semakin membesar. Saya sebagai orang Sunda mendukung agar orang ini mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan itu. Menghina satu suku sama dengan menghina harga diri ribuan orang di dalamnya, termasuk para alim ulama yang qadarullah, ulama tersebut ada di Sunda, dan orang-orang yang dihormati yang ada di dalamnya, yang kebetulan orang tersebut adalah di Sunda.
Ketika seseorang mengeluarkan ujaran kebencian yang merendahkan sebuah suku, apalagi sekelas Sunda itu, nauzubillah, guguk, maka masyarakat berhak dan wajar untuk mempertimbangkan jalur hukum sebagai langkah penyelesaiannya. Ini bukan soal dendam ya ikhwah, bukan soal emosi, tetapi soal menjaga martabat manusia dan menegakkan aturan negara. Kenapa? Indonesia memiliki aturan yang jelas tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Undang-undang menegaskan bahwa siapapun yang menghasut, menghina, atau menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti negara tidak main-main. Negara juga sudah mengakui bahwa ucapan seperti itu berbahaya bagi khususnya kerukunan sosial, sehingga harus diatur dan diberi konsekuensi. Kemudian mendorong proses hukum bukan untuk membungkam kebebasan, bukan seperti itu, tetapi penyalahgunaan kebebasan, karena kebebasan berbicara tidak pernah berarti kebebasan itu untuk merendahkan, menghina, atau menginjak martabat orang lain, termasuk salah satu suku. Di mana ada kebebasan, di situ pasti ada batasan, dan batasan itu dilanggar ketika seseorang menyerang identitas etnis. Dan saya kira jalur hukum memberikan pesan yang kuat kepada publik bahwa ada konsekuensi nyata bagi siapapun yang mencoba memainkan isu SARA untuk kepentingan pribadi misalkan, atau popularitas murahan ini penting sebagai efek jerah juga agar tidak muncul gelombang berikutnya dari para pencari sensasi yang ingin viral dengan cara merusak harmoni masyarakat, yakni mengatakan Sunda guguk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ikhwatillah, ini hemat kami sangat miris. Termasuk kami sendiri adalah orang Sunda. Kalau misalkan kami dalam menyampaikan ceramah, kebanyakan memang banyak ceramah kami itu menggunakan bahasa Sunda. Karena kami hidup dan dibesarkan di suku Sunda. Ketika ada orang yang mengatakan seperti ini tadi, katanya Sunda itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka rasa-rasanya kami ini terpanggil untuk kemudian bersuara bahwa ini sudah melanggar norma, sudah melanggar etika di masyarakat. Dan alangkah lebih baiknya orang ini harus diproses secara hukum, biar tidak kemudian orang lain pun menjadi ikut-ikutan, supaya orang lain pun jera tidak mengikuti apa yang orang ini contohkan. Berangkat dari keresahan kami, bahwa kami sejatinya sebagai orang Sunda yang hidup di suku Sunda, rasa-rasanya ingin sekali untuk merangkul suku-suku yang lainnya, baik itu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kita hidup berdampingan dan kita bersaudara yang kemudian dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi kalau misalkan ada orang-orang yang mengatakan demikian, walaupun memang misalkan ada seseorang yang menghina bukan suku Sunda, yang mencaci bukan suku Sunda, misalkan Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan, kami juga akan merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak meminta kepada Allah untuk menjadi suku tertentu. Mereka tidak memilih dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi suku tertentu. Suku, etnis itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Sehingga kalau misalkan kita menghina salah satu suku yang ada di Indonesia ini atau yang ada di dunia ini, maka seolah-olah kita sudah merendahkan atas kuasa Allah tadi. Maka kami sebagai orang Sunda sendiri mengajak kepada warga masyarakat Sunda supaya tetap tenang, supaya tetap menjaga hati, jangan mudah terprovokasi, dan serahkan hal ini kepada hukum supaya orang ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian pernah ia nyatakan. Mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.